Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bu Lia yang telah bersedia meluangkan waktunya dan diganggu untuk kesekian kalinya oleh tim SB. Terima kasih, Bu. Dan terima kasih juga kepada kawan-kawan SB yang telah bergabung di webinar sesi paralel yang kelima. Pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan tentang perempuan, pendidikan, keluarga, dan semuanya harus bisa. Dan di sini sudah ada narasumber kita, yaitu Ibu Lia Huliatus Wada, yang mana kita ketahui bersama beliau sedang menjalani pendidikan S3 doktoral di Jepang. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa melalui fitur chat di bawah dengan menyebutkan nama, satuan kerja, sama pertanyaannya. Nanti akan kita bahas pada sesi tanya jawab dan diskusi. Dan secara umum, sesi ini akan berjalan selama 1 jam 40 menit. 40 menit digunakan untuk pemaparan oleh narasumber kita, dan 1 jam akan kita gunakan untuk menjawab pertanyaan yang telah teman-teman berikan. Dan jika waktu masih memungkinkan, saya akan coba membuka kesempatan bagi teman-teman yang ingin ngobrol atau bertanya langsung dengan Bu Lia di akhir sesi. Sebelum materi dari Bu Lia, saya bacakan sedikit CV dari Bu Lia. Bu Lia ini menamatkan STIS jurusan komputasi pada tahun 2010. Dan menurut saya CV yang Ibu Lia bikin di slide ini sudah menggambarkan ya gimana pendidikan dan keluarga itu bisa bareng, seimbang. Dan setelah 3 tahun bekerja, Bu Lia menikah, dan pernikahan ini bukan menjadi alasan untuk Bu Lia untuk menunda pendidikannya, dengan beliau mulai studi S2 di Informatika ITB menggunakan beasiswa APBN BPS. Kemudian di sela kuliahnya di ITB, Bu Lia pada tahun 2015 melahirkan anak pertama, dan kelahiran anak pertama pun bukan alasan bagi Ibu Lia untuk menunda kelulusannya dari S2 ITB. Dan setelah itu, 1 tahun berikutnya, Bu Lia mulai mendaftar mulai studi S3 doktoralnya di Jepang menggunakan beasiswa LPDP. Nah, dari CV singkat ini kita bisa menggambarkan ya gimana cara Bu Lia untuk membuat keduanya bisa berjalan seimbang. Dan bagaimana kiat dan tips dari Bu Lia dalam menjalankan kehidupan pendidikan dan keluarganya. Mari kita dengarkan pemaparan dari Bu Lia untuk 40 menit ke depan. Pada Bu Lia, disilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Livi, atas kesempatannya. Sebelumnya saya mengucapkan selamat ulang tahun dulu untuk SB yang ketiga. Semoga semakin kreatif lagi menelurkan beragam program-program yang bermanfaat untuk sahabat SB sekalian. Sebuah kehormatan bagi saya menjadi bagian dari salah satu event besar SB ini. Tidak terasa ternyata sudah 3 tahun berlalu. Saya masih ingat dulu diminta mengisi workshop SB yang pertama ketika awal studi di Jepang, yang artinya saya juga ternyata sudah 3 tahun kuliah di sini. Semoga bisa segera lulus dan bergabung lagi di STIS nantinya. Amin. Semoga lancar, Bu. Ya, amin. Ya, sekarang namanya Polstat STIS katanya. Ini panjang, Bu. Okay. Ya, baiklah, saya akan memulai sharing atau mungkin sekalian curcol kali ya, karena temanya cenderung ke pengalaman pribadi tentang perempuan, pendidikan, dan keluarga. Bentar, saya lupa share screen-nya. Jadi ini temanya tadi tentang perempuan, pendidikan, dan keluarga. Mungkin bisa dibilang saya ini kok maruk banget gitu ya. Pengennya semuanya bisa.
Tapi insya Allah sahabat SB sekalian juga saya doakan bisa. Ya, tadi sudah diperkenalkan oleh moderator. Nama saya Lia Huliatuswada. Saya lulus D4 Komputasi Statistik tahun 2010, angkatan 48. Ini sama seperti teman-teman saya yang sudah presentasi di seminar sebelumnya, ada Kak Irwan dan Kak Dir. Kemudian mungkin ada banyak teman-teman juga yang hadir ya. Setelah lulus, saya secara administrasi awalnya sebenarnya ditempatkan di Direktorat Diseminasi, tapi kemudian realitanya saya ditawarkan untuk ditempatkan di STIS, waktu itu sedang masa-masa awal pengembangan Sipadu, dan kemudian akhirnya saya langsung bekerja di STIS sejak lulus hingga saat ini. Mulai dari jadi staf BAU, staf jurusan, hingga akhirnya resmi menjadi fungsional dosen. Kemudian saya menikah tahun 2013, kemudian lanjut S2 di Informatika ITB tahun 2014 dengan beasiswa APBN BPS. Kemudian saat liburan semester 2, saya melahirkan anak pertama saya dan kemudian lulus S2 bulan Februari 2016. Waktu itu saya lagi semangat-semangatnya untuk cari beasiswa lanjut lagi. Kemudian saya dapat LPDP di akhir tahun 2016, lalu lanjut S3 di Department of Information and Communication Engineering di Tokyo Tech atau Tokyo Institute of Technology, atau biasanya kalau di Jepang dikenal dengan Tokodai, pada April 2017. Kemudian bulan 2019 lalu, tahun 2019 lalu saya melahirkan anak kedua saya di Jepang. Ketika pertama kali datang ke Jepang, saya tidak langsung membawa keluarga. Suami dan anak saya menyusul 6 bulan kemudian. Suami saya lanjut S2 di kampus yang sama, dan anak saya di nursery atau daycare ketika kami kuliah. Okay. Kemudian selama ini saya punya cukup banyak pengalaman mendaftar beasiswa. Dari sejak tahun 2013, saya coba mendaftar beasiswa AS, kemudian tidak lulus administrasi, saat itu TOEFL saya masih sekitar 500-an. Kemudian pernah mendaftar juga program Data Mining and Knowledge Management Erasmus Mundus. Tidak lulus administrasi, tidak lulus tes interview, saat itu saya pakai IELTS 6,5. Kemudian 2013 juga saya mendaftar ke Helsinki University, Radboud University, dan Twente University. Mendapat LOA dari Helsinki dan Radboud. Kemudian di Twente saya tidak mendapatkan LOA karena ada prasyarat mata kuliah saat S1 yang tidak memenuhi. Kemudian 2013 itu adalah kalau nggak salah tahun lahirnya LPDP. 2012 atau 2013 itu kemudian saya mendaftar LPDP. Percobaan pertama saya mendaftar dengan tujuan Helsinki University, saat itu tanpa LOA karena masih proses. Lulus administrasi, kemudian melakukan interview tapi tidak lolos interview. Kemudian 2014-nya saya coba lagi mendaftar LPDP dengan tujuan Radboud University. Waktu itu saya sudah punya LOA, kemudian lulus administrasi, sampai tahap interview juga tidak lulus tes interview. Kemudian saya mendaftar beasiswa APBN BPS, pengumuman kelulusannya sekitar bulan Mei. Kemudian saya juga pernah mendaftar Orange Tulis Scholarship, itu ke Belanda juga. Mendapatkan reserve list, jadi cadangan. Kemudian 2014 saya mendaftar Stunet, pengumuman reserve list-nya atau lulus cadangan bulan April, kemudian dinyatakan lulus sekitar bulan Juli. Tidak saya ambil karena sedang proses pendaftaran ITB. Kemudian
Itu untuk yang S2. Tahun 2016 saya mencoba untuk mendaftar beasiswa S3, pernah mencoba Monbuka Kuso atau Max. Di situ tidak lulus administrasi dengan IELTS 6. Kemudian mendaftar ke kampusnya, Tokyo Institute of Technology. Di situ lulus tes interview sampai mendapatkan LOA. Ke Jepang saya pakai TOEIC 785. Jadi skornya juga nggak tinggi-tinggi banget. Itu semacam batas untuk daftar LPDP luar negeri saat itu. Mendaftar LPDP dengan tujuan Tokyo Tech tanpa LOA pada saat itu, tapi sudah memiliki calon supervisor hingga lulus tahap akhir. Itu pakai sertifikat TOEIC tadi. Kemudian ya sebenarnya kemampuan bahasa Inggris saya itu sangat pas-pasan. Ini beberapa pengalaman kursus bahasa Inggris yang pernah saya lakukan. Jadi pernah kursus TOEFL ITP di LBI UI tahun 2011. Kemudian mulai lagi 2012. Itu pasang surut. Kemudian pernah juga kursus IELTS di IALP 2013. Kalau secara pengalaman tes bahasa Inggris, saya sudah lebih dari 10 kali tes TOEFL ITP. Itu dari sejak 2011 itu. Kemudian 2 kali tes IELTS di 2013 dan 2016. Kemudian 1 kali tes TOEIC di 2016 itu untuk mendaftar S3. Nah, kemudian saya akan bahas sedikit dulu tentang kuliah ke Jepang karena sepertinya cukup banyak teman-teman yang berminat untuk studi di Jepang. Nah, beasiswa ke Jepang sebenarnya ada banyak. Ada yang pendaftarannya dari Indonesia, ada yang pendaftarannya setelah sampai di Jepang, atau bisa juga dari Indonesia ngirim berkas langsung ke Jepang. Nah, untuk yang pendaftaran dari Indonesia, kita tahu ada LPDP, kemudian kalau di mahasiswa di sini juga sebenarnya ada beberapa juga yang dari Riset Pro, itu dari Ristek, kemudian Bappenas, Max atau Monbuka Gakuso, JICA, kemudian dari BPS juga banyak juga yang pakai JISPA atau IMF. Sedangkan untuk yang dari kampus pendaftarannya di Jepang itu ada Monbuka Gakuso atau Max yang U2U, itu kerjasama universitas. Kemudian ada ADB. ADB kebetulan suami saya kemarin pakai ADB ini. Jadi pendaftarannya lewat kampus biasanya. Kemudian ada JASO. Kalau JASO parsial, jadi biasanya hanya 6 bulan pertama. Kemudian ada lagi JSPS. Nah, untuk yang di luar kampus, biasanya itu dari lembaga privat. Ada Ajinomoto, Tokyo, Mitsui, dan lain-lain. Dan rata-rata kalau yang privat ini mensyaratkan bisa bahasa Jepang. Nah, kemudian selain itu, selain beasiswa tadi, ada beberapa mahasiswa juga yang pakai self-funding. Jadi karena di Jepang itu sebenarnya bisa mengajukan exemption tuition fee. Jadi semacam permintaan keringanan bayar SPP, bahkan ada yang bisa dapat keringanan hingga 100%. Jadi untuk biaya hidupnya nanti bisa ambil part-time atau baito. Nah, untuk pegawai BPS sendiri yang saat ini sedang studi di Jepang, ada yang pakai LPDP, kemudian ada yang pakai Bappenas untuk double degree, kemudian JISPA, IMF, itu biasanya tiap tahun ada, kemudian yang kemarin baru ada ADB juga ya, sempat mengisi workshop di SB. Nah, yang berbeda dengan Jepang, biasanya pendaftaran universitasnya itu untuk research base. Jadi tidak coursework yang hanya kuliah gitu, basisnya research. Makanya penting untuk ada korespondensi dengan calon supervisor. Nah, bagaimana
caranya, biasanya kita buka website universitasnya dulu pada jurusan yang diminati, kemudian nanti tinggal pilih beberapa calon supervisor yang bidangnya sesuai dengan riset interest. Nanti biasanya Sensei itu punya website lab-nya masing-masing. Nah, di situ ada info detail tentang lab-nya, tentang risetnya, tentang publikasinya. Nah, dan juga biasanya ada kontaknya, nanti bisa catat alamat emailnya. Nah, kemudian mengirim email tentang ketertarikan bergabung di lab tersebut dengan melampirkan CV dan dokumen terkait. Nah, saya sendiri untuk melamar studi S3, waktu itu mencoba email ke 3 profesor, dan ketiga-tiganya mendapatkan balasan, entah itu penolakan atau penerimaan. Jadi 3 profesor sepertinya di kampus yang berbeda. Yang satu, yang pertama kali membalas adalah sensei saya saat ini, itu tentang balasan ketertarikan tentang riset saya. Kemudian, jadi yang pertama penerimaan, kemudian yang kedua penolakan, dan dari sensei yang ketiga sama penerimaan juga, tapi topik risetnya, tapi untuk yang September gitu. Jadi waktu itu saya daftarnya berusaha untuk yang April. Nah, jadi makanya waktu itu saya memutuskan untuk ambil yang sensei saya sekarang, yang pertama kali membalas. Kemudian, setelah itu melengkapi syarat administrasi, ini bisa cek di website universitasnya masing-masing dan biasanya wajib melampirkan bukti korespondensi dengan sensei, isinya bisa berupa screen capture email atau apa saja. Kemudian nanti ada di tes wawancara, waktu itu saya tes wawancara via Skype, biasanya ini menanyakan tentang proposal riset. Kalau untuk studi S3 di kampus saya, dulu itu pengujinya adalah 5 profesor termasuk sensei yang dituju. Nah, kemudian kapan sih kuliah lagi? Mungkin banyak teman-teman yang bergemuruh suara hatinya tentang topik yang satu ini. Misalnya, wah, si A udah lulus S2, aku kapan ya? Atau mau daftar kuliah, tapi nanti siapa yang ngurusin anak-anak? Kemudian, duh sibuk nih ngurus anak, mana sempat belajar bahasa Inggris buat daftar kuliah. Atau ada juga yang berpikir, biar suami aja deh yang kuliah, ntar kan bisa ngikut sambil CLTN. Itu saya juga pengen. Kemudian, ngapain sih sekolah lagi, nggak kepake juga kan ijazahnya. Nah, kemudian, ya dari suara-suara hati itu, ketika akhirnya mendapat hidayah untuk yakin misalnya, kemudian ada lagi suara-suara dari sekitar yang bikin ragu, misalnya kasihan banget anaknya ditinggal sama neneknya karena ibunya kuliah gitu ya. Itu banyak banget kita dengar seperti itu. Atau kasihan banget anaknya dibawa kuliah tapi dititipin terus di nursery atau daycare. Atau lagi kuliah kok bawa anak kapan belajarnya gitu ya. Kemudian ada lagi yang suaminya misalnya ikut, lalu ngurusin anak gitu. Istrinya kuliah kok suaminya malah ngurusin anak gitu. Kemudian ngapain sih kuliah jauh-jauh bawa keluarga ngabisin duit gitu. Nah, saya yakin teman-teman yang mengikuti seminar ini minimal sudah punya niat untuk kuliah lagi. Jadi terlepas dari suara-suara yang berseliweran itu, sebenarnya kita sudah doing something belum sih? Jangan-jangan kita sibuk dengan kegalauan masing-masing dan ternyata belum ngapa-ngapain gitu. Jadi yuk mari kita wujudkan niat itu, lakukan apa yang teman-teman bisa lakukan kalau memang ingin lanjut kuliah lagi.
Nah, lalu kenapa sih sebenarnya terutama perempuan perlu melanjutkan kuliah lagi? Ini saya coba merangkum dari beberapa sumber. Yang pertama, menuntut ilmu itu wajib, titik. Itu udah tidak bisa diganggu-gugat. Ya, salah satunya yaitu dengan melanjutkan pendidikan tinggi. Kemudian, pendidikan itu sendiri adalah kunci dari perkembangan dan peningkatan kualitas diri. Dengan pendidikan, kita bisa menambah wawasan, dan tentunya pola pikir kita juga berkembang seiring dengan bertambahnya wawasan itu. Lalu networking, dengan sekolah lagi kita bisa memperluas koneksi kita, menambah circle pertemanan kita, terutama circle orang-orang yang berpendidikan juga. Nah, selanjutnya specifically untuk perempuan, dengan kuliah lagi, harapannya ada keterwakilan suara perempuan di beragam bidang penelitian ilmu. Contohnya, kalau bidang penelitian saya itu analisis teks, bisa contohnya analisis teks dari Twitter dengan menambahkan variabel gender. Asumsinya adalah cara menyampaikan pendapat antara laki-laki dan perempuan itu berbeda stylenya di sosial media. Itu contohnya seperti itu. Jadi kalau penelitinya perempuan, otomatis minimal dia punya basic tentang bagaimana sih style perempuan berpendapat di sosial media. Lalu selanjutnya adalah ibu adalah sekolah pertama bagi anaknya. Sejak lahir atau malah sejak dalam kandungan, seorang ibu itu adalah orang terdekat anaknya yang akan menjadi panutan. Jadi orang yang paling berpengaruh untuk membentuk pribadi seorang anak. Mungkin sering dengar anak yang cerdas itu terlahir dari ibu yang cerdas. Nah, kemudian yang terakhir, tentunya buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ibu yang berpendidikan tinggi tentunya mendorong semangat anak untuk turut berpendidikan tinggi juga. Jadi kalaupun ingin punya anak-anak yang pintar, mari kita ikhtiar untuk memintarkan diri sendiri dulu. Nah, kalau sudah diterima dengan beasiswanya, kalau sudah diterima dengan kuliah lagi dengan beasiswanya, mulai lagi kegalauan yang level berikutnya. Nah, lalu gimana nih dengan status kita sebagai istri dan ibu di dalam keluarga? Kuliah bersama keluarga bisa nggak sih? Nah, ini beberapa pertimbangan untuk membawa keluarga ke tempat studi. Yang pertama yaitu jarak ke lokasi studi. Misalnya ketika S2 dulu, dari rumah saya di Depok ke ITB Bandung, itu kalau naik travel sekitar 3 jam. Waktu itu saya lebih memilih pulang pergi Depok Bandung daripada kos di Bandung misalnya, karena memang sudah semester akhir dan ke kampus hanya untuk bimbingan tesis dan ambil satu mata kuliah saja. Atau saat ini saya studi di Jepang, jadi lumayan jauh dari Indonesia. Saya berusaha mencari cara agar bisa membawa sepaket satu keluarga bareng-bareng ke Jepang juga. Nah, pertimbangan berikutnya yaitu lama studi. Misalnya kalau studinya doktoral, ya bisa lebih dari 3 tahun. Saya sendiri tidak bisa membayangkan harus terpisah dari keluarga selama itu, karena pengalaman saya menunggu 1 semester itu saya harus bolak-balik Jepang, Indonesia 2 kali ya, 2 kali. Dalam rentang 4 bulan, tuh. Jadi hampir 2 bulan sekali saya pulang. Nah, kemudian, besaran uang beasiswa, jadi perlu dihitung-hitung dulu kira-kira uang beasiswa yang kita dapat tiap bulan itu cukup atau tidak untuk hidup bersama keluarga di tempat studi. Contohnya kalau LPDP itu ada tambahan tunjangan keluarga yang besarnya 1/4 dari living allowance. Jadi
itu bisa sampai maksimum dua orang. Jadi total yang bisa kita terima kalau membawa 2 orang anggota keluarga itu tambahan 50% dari living allowance. Dan itu sudah sangat mencukupi. Nah, tapi untuk saat ini kalau tidak salah tunjangan keluarga untuk LPDP ini hanya untuk mahasiswa doktoral dan dimulai dari tahun pertama. Kalau saya waktu dulu itu master bisa dan doktoral bisa dimulai dari setelah semester pertama. Nah, kemudian yang perlu dipertimbangkan lagi adalah izin dari universitas atau lembaga pemberi beasiswa atau supervisor. Nah, kalau LPDP sendiri itu memang membolehkan dan malah didukung dengan adanya tunjangan keluarga itu, tapi ada beberapa lembaga pemberi beasiswa yang secara teori tidak menyarankan. Contohnya adalah Bappenas. Mungkin karena kalau Bappenas double degree dan biasanya hanya setahun di sana. Lalu pertimbangan berikutnya adalah terutama yang punya anak, yaitu sekolah atau penitipan anak, dan juga biayanya. Cukup atau tidak dengan besaran uang beasiswa yang didapat, dan mudah nggak mendapatkan sekolah atau pendidikan anak di sana. Nah, salah satu yang penting juga dipertimbangkan selanjutnya adalah pekerjaan dari pasangan, suami atau istri. Atau karena kita bicara perempuan adalah pekerjaan dari suami. Nah, apakah pasangan kita itu memungkinkan untuk ikut tanpa resign dari tempat kerjanya? Kalau sama pegawai BPS mungkin bisa CLTN, atau kalau beberapa BUMN itu juga memungkinkan cuti dengan syarat 5 tahun kerja. Jadi ada cukup banyak variabel yang dipertimbangkan, mungkin masih banyak variabel lain yang belum disebutkan. Saya yakin setiap keluarga itu punya tantangannya masing-masing. Jadi poin pentingnya sebenarnya adalah diskusikanlah semua variabel tersebut matang-matang dengan keluarga, terutama pasangan, dan hasil akhirnya itu mungkin bisa berbeda-beda. Tapi mari kita belajar untuk tidak sembarangan menjudge pilihan keluarga yang lain, karena yang paling tahu kondisi rumah tangga keluarga tersebut ya keluarga itu masing-masing. Jadi bukan berarti yang membawa keluarga itu lebih baik daripada yang tidak. Jadi semua punya pilihannya masing-masing. Nah, untuk gambaran, ini sekilas timeline bagaimana saya akhirnya memutuskan untuk membawa keluarga ke tempat studi. Jadi awalnya saya mendapat pengumuman penerimaan LPDP pada Desember 2016. Kemudian sangat giri-giri sekali kalau istilah bahasa Jepangnya. Apa ya, buru-buru banget gitu. April 2017 saya berangkat studi ke Tokyo Tech. Saat itu anak saya masih 2 tahun kurang 2 bulan, dan kami memilih untuk menitipkan sementara di neneknya. Jadi pada saat itu kami terpisah di 3 kota, suami saya di Depok, kemudian anak saya di Cirebon, dan saya di Jepang. Salah satu saat-saat terberat dalam studi saya. Kemudian ya saking beratnya, awalnya sebenarnya rencana kami, suami saya mendaftar untuk S2 tahun berikutnya. Tapi karena ya kok kayaknya saya nggak sanggup gitu ya kalau terpisah lama-lama. Jadi pada bulan Mei 2017 itu saya dorong suami saya untuk daftar S2 di kampus yang sama, dan kebetulan setelah kami cari-cari ternyata ada beasiswa EDB yang bisa daftar langsung via kampus. Jadi pada saat pendaftaran
ke kampus itu ada checklist mau mendaftar ADB atau tidak. Kalau iya, tinggal lengkapin syarat ADB-nya dan bisa sekalian daftarnya gitu. Sekalian daftar kampus, sekalian daftar beasiswanya. Nah, kemudian kami tidak menunggu diterima atau tidak. Kalau diterima syukur, kalau enggak juga ya nggak apa-apa. Jadi tetap pada saat itu sebelum penerimaan, saya buat COI untuk anak dan suami, jadi tetap diterima atau tidak, pokoknya berangkat 6 bulan kemudian. Nah, kemudian bulan Agustus 2017, COI untuk visa sudah jadi, saya kirim ke Indonesia, kemudian digunakan untuk visa dependent. Dan pada saat itu, suami ternyata mendapat pengumuman kelulusan kampus dan juga beasiswanya. Nah, sebenarnya pada saat itu suami saya statusnya adalah pegawai BUMN, bisa mengajukan tugas belajar. Jadi kami mencoba mengajukan tugas belajar, tapi ternyata karena beasiswanya bukan dari kantor, pengajuan tugas belajarnya tidak disetujui dan akhirnya terpaksa mengajukan cuti kantor. Tapi karena sudah 5 tahun bekerja, jadi diperbolehkan CLTN. Nah, lalu anak dan suami menyusul ke Jepang bulan September 2017. Suami kemudian mengubah visa dependentnya menjadi visa student karena saat itu kalau memang statusnya mahasiswa harus pakai visa student. Karena kalau visa dependent itu khusus untuk visa keluarga yang ikut dengan yang sekolah misalnya atau yang bekerja. Nah, kemudian sebenarnya dari September 2017 sampai September 2019 juga ada banyak drama tentunya. Nah, September 2019 kami juga akhirnya diberi amanah lagi untuk melahirkan anak kedua. Kemudian akhir September suami juga lulus S2 dan harus kembali bekerja di Indonesia karena sudah kelamaan cuti gitu ya. Kemudian ya jadi statusnya sekarang saya bersama anak-anak berdua di Jepang. Alhamdulillah yang kecil juga sudah dapat nursery, jadi dua-duanya nanti di nursery. Nah, harapannya adalah bisa lulus tahun 2021, amin. Mohon doa dari teman-teman semuanya. Nah, kemudian untuk persiapan keberangkatan, jadi kalau di Jepang itu sebenarnya syaratnya tidak susah untuk membawa keluarga. Yang pertama adalah kalau sudah diterima di Jepang, kemudian ingin membawa keluarga, kita perlu buat visa dependent untuk keluarga. Untuk buat COI-nya sekitar 3-7 minggu, itu bervariasi. Kemudian visanya sendiri di Indonesia sekitar 5 hari kerja. Kalau sudah membuat visa, yang terpenting kemudian adalah mencari tempat tinggal. Jadi kalau apartemen di Jepang itu biasanya berbeda antara yang membolehkan keluarga dan ada juga yang tidak membolehkan keluarga atau anak-anak. Nah, rata-rata kalau yang membolehkan keluarga itu yang kamarnya 2 ke atas. Nah, kalau di area Kanto, itu Tokyo dan sekitarnya, biaya patonya sendiri itu sekitar 50.000 sampai 100.000 per bulan. Nah, sedangkan allowance kita kalau LPDP itu lumayan besar, 170.000 per bulan. Nah, tapi rata-rata ya lumayan lumayan mahal untuk hanya apato saja gitu. Nah, perbedaannya lagi di Jepang itu biaya kontrak untuk apartemen pertama kali itu bisa 2-3 kali uang sewa. Jadi kalau pertama kali ini kita mau kontrak apato,
itu minimal harus punya tabungan 300.000 yen. Nah, itu udah berapa kalinya living allowance gitu kan. Nah, kemudian kalau urusan APATO sudah beres, itu kita perlu segera melaporkan kedatangan keluarga ke Watt Office sesampainya di Jepang. Ini untuk mengurus kartu keluarga, asuransi, tunjangan anak, kartu berobat gratis anak. Tapi enaknya adalah kalau di Jepang kita cuma tinggal ke Watt Office dan semuanya itu ngurusnya di situ gitu. Ada loketnya masing-masing tapi ya lokasinya di situ. Jadi kita cuma tinggal pindah-pindah loket saja. Lalu kita juga perlu survei dan registrasi sekolah atau nursery. Nah, kemudian mengapa sih Jepang merupakan salah satu pilihan terbaik untuk mahasiswa yang membawa keluarga? Ini hanya beberapa pendapat pribadi saya. Jadi yang pertama yaitu syarat membawa keluarga ke Jepang tidak sulit. Jadi yang penting adalah secara finansial bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Nah, ini dibuktikan dengan rekening koran biasanya. Nah, kemudian kalau dibandingkan misalnya dengan negara lain, tentunya kalau seperti Eropa itu ada yang butuh deposit sampai berapa euro gitu misalnya. Nah, kalau ini kalau Jepang relatif lebih mudah. Kemudian lingkungannya juga bersih dan teratur gitu. Jadi saya pernah ke Jepang sebelumnya tahun 2013 bersama suami setelah menikah dan kami jatuh cinta dengan kebersihan dan keteraturan Jepang. Jadi kalau yang pernah ke Jepang mungkin awalnya heran, kok bisa nyari tempat sampah di sepanjang jalan susah, tapi jalanannya bersih gitu. Jadi kalau kita jalan itu nggak ada tempat sampah gitu, jarang kita menemukan tempat sampah. Tapi ya jalanannya bersih. Jadi orang-orang pada buang sampahnya di mana gitu kan. Nah, itulah Jepang yang memang dari kecil orang-orangnya tuh sudah terdidik untuk tidak membuang sampah sembarangan. Jadi seringnya adalah membawa sampah pribadi masing-masing ke rumah, lalu buang sampah di tempat sampah rumah masing-masing. Nah, kemudian selanjutnya adalah orang Jepang itu sangat menghargai perbedaan agama dan kepercayaan. Jadi kita sebagai kaum minoritas itu tetap nyaman beraktivitas. Malah seringnya difasilitasi ketika misalnya mau request makanan halal atau mencari tempat sholat gitu. Nah, kemudian pemerintah Jepang juga sangat perhatian gitu sama anak-anak di Jepang. Bukan hanya untuk penduduk asli Jepang, tapi juga para pendatang yang memang punya resident card di Jepang. Nah, setiap anak yang terdaftar di kartu keluarga itu mendapatkan tunjangan anak dari pemerintah. Kalau untuk yang di atas 2 tahun itu mendapat 10.000 yen per bulan, sedangkan untuk yang di bawah 2 tahun itu 15.000 yen. Kemudian juga ada kartu berobat gratis anak, lalu ada medical check up anak gratis, itu secara reguler, dia punya jadwalnya, misalnya umur 6 bulan, umur 1 tahun, dan seterusnya. Jadi kalau secara fasilitas itu sudah sangat nyaman untuk tinggal di Jepang. Nah, kemudian selain itu juga banyak ruang terbuka hijau yang ramah anak. Jadi kalau di sekitar rumah saya saja ada sepertinya lebih dari 5 taman yang bisa dikunjungi kalau anak-anak ingin main yang dekat-dekat rumah. Itu biasanya sudah lengkap dengan mainan anak seperti ayunan dan perosotan. Nah, lalu sarana transportasinya juga ramah anak. Aksesnya sangat baby stroller friendly. Jadi bahkan kalau ada orang yang berkebutuhan khusus, misalnya dengan kursi roda, itu sudah jadi pemandangan sehari-hari gitu. Petugasnya dengan sigap mendampingi. Nah, lalu yang paling penting adalah ada nursery yang memang dikelola pemerintah gitu, dengan biaya yang murah dan ada subsidi silang.
Nah, jadi walaupun memang ada nursery swasta yang biayanya itu selangit. Itu kalau yang nursery swasta itu bisa 60.000 yen per bulan. Itu udah sama dengan sewa apa atau sebulan gitu. Nah, lalu bagaimana sih sebenarnya prosedur untuk pendaftaran nursery atau hoikuen di Jepang? Nah, untuk pendaftaran nursery sendiri, itu kalau di Jepang enaknya adalah terpusat di Watt Office. Jadi dia punya list nursery dan kuotanya. Jadi udah semacam milih sekolah untuk anak, ya SPMB anak. Itu pilihan pertama, pilihan kedua, pilihan ketiga, dan seterusnya. Nah, kalau kita sudah milih nursery-nya, tetap disarankan untuk survei ke lokasi, karena biasanya terutama untuk yang muslim, itu kita juga perlu survei nursery-nya mau nggak sih menyediakan makanan halal, atau kalau memang nggak mau menyediakan makanan halal, boleh nggak sih bawa bento sendiri? Itu salah satu pertimbangan. Atau pertimbangan lainnya, kalau untuk survei nursery itu biasanya lokasi, cari yang terdekat. Dan kemudian selain itu juga kalau masih di bawah 2 tahun itu biasanya ada juga yang pro ASI dan tidak pro ASI. Jadi ada yang membolehkan ASI beku, ada yang memang harus susu formula. Itu juga nanti bisa kita cari tahu saat survei ke lokasi. Nah, kalau orang Jepang itu kita nggak bisa langsung datang ke tempatnya. Jadi biasanya kalau datang ke tempatnya langsung pasti kita diminta untuk buat janji dulu. Jadi di sini terbiasa untuk bikin janji dulu sebelum datang gitu. Jadi harus bikin janji dulu untuk survei. Biasanya nanti tanggal berapa bisa datang untuk survei ke nursery itu. Nah, kemudian mahasiswa internasional dengan beasiswa itu dianggap penghasilannya 0 yen. Nah, sehingga mendapatkan subsidi terbesar untuk biaya nursery. Kalau saya sendiri itu untuk anak saya pertama bayar sekitar 2.000 yen per bulan. Itu bervariasi tergantung pemerintah kota. Ya, kecamatannya masing-masing bisa berbeda atau tergantung kotanya masing-masing. Contohnya kalau di Tokyo itu bisa 0 yang dibayarkan. Kalau saya sebenarnya secara administrasi masuknya ke Yokohama. Nah, kemudian jam normal nursery itu rata-rata jam 8 sampai jam setengah 7 malam. Nah, itu juga biasanya ada ekstensi maksimal sampai berapa jam. Nah, kemudian untuk syarat pendaftaran nursery sendiri, itu kalau di Jepang untuk yang nursery di bawah pemerintah, itu orang tuanya harus kedua-duanya bekerja atau sekolah, atau ada juga boleh untuk ibu yang baru melahirkan sementara menitipkan anak pertamanya misalnya ke Hoikuen, tapi itu hanya temporary. Nah, kemudian ada ranking prioritas berdasarkan kondisi orang tua. Misalnya kalau yang orang tuanya bekerja lebih dari 8 jam dua-duanya itu prioritasnya lebih tinggi dan seterusnya. Nah, makanya di sini perlu melampirkan jadwal bekerja atau kuliah. Nah, kemudian kalau pengalaman pribadi saya untuk mendaftar nursery, itu kami daftar nursery di bulan Oktober 2017. Waktu itu tidak langsung diterima dan baru diterima untuk masuk April 2018. Jadi lumayan ada jeda cukup lama dari Oktober sampai April. Nah, itu karena kami juga harus kuliah, tapi karena untuk saya yang studi doktoral mungkin kuliahnya itu tidak banyak, hanya ada paling riset. Jadi waktu itu saya lebih banyak kerja dari rumah. Dan kebetulan memang kalau di lab saya tidak ada jam wajib ke lab, yang penting adalah pada saat seminar progres itu bisa datang.
Nah, kemudian pilihan lain selain nursery, kalau memang nursery-nya tidak diterima, waktu itu saya mencoba ke temporary nursery. Jadi di Jepang ada temporary nursery, itu syaratnya tapi hanya boleh 15 jam se berapa jam ya? Pokoknya dari 1 minggu itu hanya boleh 3 hari menitipkan anak. Nah itu biasanya saya juga pakai itu karena biayanya juga relatif tidak terlalu mahal, hanya 300 yen per jam. Kemudian ya ini beberapa tips. Jadi beberapa tips dari saya pribadi. Yang pertama sebenarnya adalah berbagi peran dengan pasangan itu penting. Siapa yang masak, siapa yang nyuci, siapa yang antar jemput anak misalnya. Karena di Jepang sendiri itu tidak lazim ada asisten rumah tangga. Jadi memang benar-benar harus dihandle sendiri. Kemudian yang kedua yaitu transparansi jadwal. Jadi saya dan suami itu terbiasa menggunakan sharing Google Calendar. Jadi kami masukkan semua jadwal itu di kalender, jadi masing-masing bisa tahu siapa yang memang luang pada hari itu. Itu termasuk juga jadwal me time seperti futsal misalnya, atau kalau saya suka main angklung bareng teman-teman PPI, jadi saya masukkan juga di situ jadwal latihan angklung. Nah, kemudian selanjutnya adalah manajemen waktu. Memang susah ya kalau misalnya untuk saya terutama, jadi kalau jam 9 sampai jam 6, jam 5, jam 6 itu kan, anak saya dititipkan di nursery, itu kalau sudah nyampe rumah, ya udah nggak bisa pegang laptop, nggak bisa ngapa-ngapain, jadi udah benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain aja kalau udah di rumah. Jadi harus fokus mengerjakan di jam 9 sampai jam 6 itu. Lalu, eee, quality time dengan keluarga itu juga sangat penting. Apalagi anak saya di nursery dari pagi sampai sore, jadi minimal tiap weekend adalah main ke taman dekat rumah atau main sepeda di sekitar rumah aja anak-anak udah bahagia gitu. Nah yang terakhir itu sosialisasi dengan komunitas sekitar. Ini terutama untuk dengan sesama orang Indonesia, karena ini juga penting banget karena kita jauh dari keluarga dan kalau sewaktu-waktu butuh bantuan akan lebih mudah komunikasinya dengan sesama warga Indonesia di Jepang. Dan kumpul-kumpul bareng orang Indonesia di rantau ini sebenarnya salah satu me time-nya keluarga kami, yang bisa saling ngobrol santai dengan bahasa Indonesia, terus saling urunan masak-masakan Indonesia yang memang selalu bikin kangen. Jam berapa? Nah, udah kepanjangan ya. Dan sebagai penutupan, saya mengutip lirik dari salah satu drama keluarga Indonesia, Keluarga Cemara. Ini kayaknya otomatis langsung terngiang-ngiang lagunya ya. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Jadi mari kita mengejar pendidikan setinggi-tingginya tanpa mengorbankan harta yang paling berharga itu. Terima kasih, saya kembalikan ke Livi. Terima kasih Bu ya atas sharingnya, sangat inspiratif sekali ya Bu ya. Dan menurut saya pribadi sih keren banget bisa membagi waktu antara pendidikan dan keluarga. Apalagi sekarang Bu ya di Jepang juga sendiri ya, bertiga sama anak ya. Dan suami sudah di Indonesia. Dan semoga segala rencana ke depannya bisa berjalan dengan baik ya Bu, dan bisa lulus tepat waktu. Amin. Ini tepat waktu nih Bu. Kalau Ibu presentasi juga tepat waktu itu. Paling lebih 2 menit karena greetingnya kali. Terus untuk sesi selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Cuman sebelum masuk ke sesi tanya jawab, Livi mau nanya dulu nih Bu. Kalau nggak salah dulu pernah viral ya Bu ya, foto Ibu lagi presentasi menggendong anak, nggak tahu itu anak pertama kayaknya, tentang aplikasi akses informasi pilkada serentak. Nah, itu bisa diceritakan gambarannya sedikit nggak, Bu? Kenapa bisa presentasi bisa sampai bawa anak, terus respon orang-orang sekitar bagaimana, dan
kira-kira gambaran hal yang terjadi dulu itu bagaimana? Itu sebenarnya saya nggak sendiri, saya sama suami pada saat itu, dan itu juga project bareng-bareng sama temen di ITB gitu, yang di BPS, yang dari BPS, project bareng-bareng. Cuma kebetulan pada saat harinya presentasi itu tidak ada yang bisa datang ke Jakarta. Jadi pada saat itu hanya saya yang memang domisilinya di Depok gitu kan, dan jarang ke Bandung. Jadi hanya saya yang bisa datang mewakili untuk presentasi. Jadi waktu itu saya datang, cuma waktu itu anak saya masih umur 4 bulan kalau tidak salah, dan saya juga nggak tega ninggalinya di rumah, jadi saya bawa sepaket sama suami saya. Nah, sebenarnya biasanya ada orang tua saya, ada ibu saya, cuma karena waktu itu ibu saya lagi pulang ke Cirebon. Nah, jadi eh, pada saat presentasi sebenarnya saya sendiri di dalam. Kemudian suami saya dan anak saya di luar ruangan auditorium itu. Ada ruang tunggunya. Tapi dilalanya pas giliran mau presentasi, ternyata suami saya harus ke stasiun untuk menjemput ibu saya yang datang. Nah, jadi sebenarnya eh, mau tidak mau, akhirnya saya membawa anak saya ke ruangan, dan itu kebetulan memang sebenarnya pada saat dibawa ke ruangan juga tidak tidur anaknya. Tapi ketika presentasi, alhamdulillahnya tidur gitu. Jadi tidak ada suara macam-macam yang mengganggu presentasi. Kemudian ya alhamdulillah berjalan lancar. Dan Jadi hmm, kategori perempuan. ya Silakan. alhamdulillah. Oke, baik Bu. Kita masuk ke, oh ini ada nih, dari admin SB menampilkan fotonya Bu. Ini kalau nggak salah di liputan 6 ya, ininya. Ya itu semacam press konferensi dari KPU-nya. Oh Itu iya. juga terpaksa saya bawa. Tapi menginspirasi sekali Bu. Baik, kita masuk ke pertanyaan pertama ya Bu, dari Kak Lili Alfianti, Biro Umum BPS RI. Nah, beliau menanyakan, berdasarkan pengalaman Ibu sendiri ketika pertimbangan mau kuliah lagi, sebenarnya pada saat pertimbangan itu Ibu sebenarnya lebih memilih untuk melanjutkan pendidikan dulu atau pengalaman Ibu, apakah Ibu awalnya niat melanjutkan pendidikan dulu atau menikah terlebih dahulu, begitu Bu? Dari rencana awal Bu Lia. Terus yang kedua, ketika sudah menikah, bagaimana cara Ibu Lia mengatur waktu baik antara pendidikan, pekerjaan, dan keluarga? Jika misal di antara kedua atau ketiga agenda itu bertabrakan. Ya, silakan Bu. Ya ini juga salah satu dilema ya, nikah dulu atau sekolah dulu. Kalau saya pribadi tidak pernah menargetkan kapan saya menikah, tapi saya punya target kapan sekolah. Jadi menikah itu kan susah ya, kalau misalnya belum ketemu jodohnya ya mau gimana gitu kan. Jadi ya rencana menikah itu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan rencana sekolah lagi harusnya. Jadi kalau misalnya memang kita punya target sekolah lagi, mau menikah atau belum menikah, ya udah sekolah aja gitu kan. Kalau memang menikah itu kan sebenarnya adalah tambahan status yang tidak bisa kita lepas juga gitu. Jadi mau kita sekolah atau nggak sekolah, status kita sebagai istri itu tetap ada di situ. Kemudian cara mengatur waktunya ketika memang ada yang bentrok itu tergantung dari prioritas. Jadi kalau saya biasanya kalau anak sakit mau nggak mau,
tetap anak didahulukan. Jadi karena kalau di Jepang itu, kalau misalnya demam, temperaturnya itu sebenarnya hanya 37,6 misalnya. Itu di atas 37,5 anaknya harus dijemput, mau nggak mau. Jadi kalau udah di atas 37,5 itu udah langsung ditelepon sama pihak nursery-nya. Ini anaknya demam, tolong dijemput. Itu harus dijemput mau tidak mau. Jadi saya tentu ya prioritas utama buat saya adalah keluarga. Tapi tergantung juga ya, apakah ada backup atau enggak. Misalnya kalau misalnya di situ ada suami yang kebetulan luang, ya tentunya suami bisa bergantian. Cukup, Bu. Oke. Ini kayaknya pertanyaannya nyambung dengan role yang banyak ya, peran yang banyak. Gimana, ini pertanyaan dari Ira Pratiwi, BPS juga, gimana cara Bolia memanage emosi dan dalam waktu karena dalam waktu bersamaan menjalankan peran yang banyak gitu. Nah, bisakah bagi tips dan triknya biar mama tetap waras seperti itu? Ini istilahnya mama siswa gitu ya. Jadi mama-mama tapi mahasiswa. Iya, Ya. Bu. Apa ya? Sebenarnya kalau saya lebih ke ya udah sih nggak usah dipikirin, nggak usah pusing-pusing mikirin itu terlalu lama gitu. Ya jalanin aja. Terus kalau misalnya ada kesempatan untuk me time, ya me time misalnya. Tapi kalau saya justru dengan mengajak anak-anak jalan-jalan aja udah apa ya? Udah salah satu me time buat saya. Jadi sebenarnya kalau misalnya lagi pusing, kalau saya lihat anak sih. Ya, anak itu adalah walaupun ya sebenarnya mungkin kesal gitu. Ini kok ya banyak banget permintaan gitu ya misalnya. Tapi ya tetap aja mau ketika dilihat ya tetap aja bahagia gitu kalau ngelihat mereka senang. Oke, cukup, Pak. Nah, kita lanjut lagi ke pertanyaannya Kak Dwi Irma Kurnia dari BPS Provinsi Kalimantan Selatan. Kalau dari cerita kakaknya ini dia pernah mengikuti interview seleksi beasiswa LPDP tapi gagal di tahap interview. Nah, kalau beliau lihat juga, beliau pernah 2 kali gagal interview, tapi untuk mendaftar S3 lancar-lancar aja, katanya begitu. Nah, bagaimana tipsnya? Mungkin Ibu Lia bisa ngasih pencerahan, tips dan trik mengenai interview LPDP. Dan untuk pertanyaan kedua, kakaknya ini juga ingin kuliah ke luar negeri, tapi ragu karena kendala bahasa daerah. Nah, di Jepang sendiri bagaimana, Bu? Dan kira-kira untuk beradaptasinya bagaimana? Oke, yang pertama tentang gagal interview LPDP, itu saya juga berkali-kali mencoba mendaftar LPDP, ketika untuk master itu selalu gagal, dan selalu gagal di interview. Jadi karena memang di interview ini, apa ya, kita itu kan bersaing dengan banyak orang dan banyak juga fresh graduate gitu kan. Dan rata-rata fresh graduate itu ya memang uh, gimana ya, lebih lebih pintar beradu argumen biasanya. Tapi kita juga punya kelebihan di pekerjaan, biasanya pengalaman bekerja. Nah, kalau saya lihat dari kenapa saya gagal interview, mungkin secara mental juga saya belum siap. Jadi Indikatornya apa tuh, Bu? apa ya? Ini cara merasakan kalau mentalnya belum siap. Ya entah kenapa ibu saya waktu itu memang tidak mengizinkan gitu untuk pergi ke luar negeri. Makanya beberapa kali itu selalu gagal. Dan memang apa ya? Saya belum matang mempersiapkan riset saya untuk ke depannya.
Ya, belum jelas arah ke depannya. Itu juga saya merasa seperti itu. Dan kemudian sempat ditanyakan juga tentang keluarga sebenarnya. Waktu itu ketika menjawab saya ada keraguan dan mungkin itu juga terasa di interviewernya. Nah, tapi sebenarnya di interview yang terakhir itu juga saya udah modal nekat aja gitu, baru juga lulus S2 gitu, tapi udah langsung nekat daftar untuk S3 gitu. Itu sebenarnya adalah karena ya saya takut terlena dengan kehidupan pekerjaan. Atau jangan-jangan lebih enak belajar daripada bekerja? Ya, soalnya banyak juga teman-teman saya yang terlena dengan pekerjaannya dan akhirnya tidak punya waktu untuk memikirkan sekolah lagi. Nah, uh, jadi ini sebenarnya aji mumpung saya, mumpung baru lulus S2, mumpung risetnya itu masih ya masih nempel gitu. Saya pengen melanjutkan riset. Nah, akhirnya saya langsung daftar S3. Nah, untuk yang terakhir ini tujuannya adalah Jepang dan kita tahu untuk Jepang di LPDP itu peminatnya masih sangat sedikit. Kalau kita lihat LPDP itu tujuannya adalah UK, Eropa, Australia gitu ya. Jadi kalau Asia memang secara tujuan negaranya itu memang lebih diprioritaskan di LPDP. Ya. Walaupun entah kenapa tetap yang lulus ya yang daftar-daftar ke UK itu masih tetap banyak. Nah, mungkin salah satu faktornya adalah karena ranking universitasnya juga. Pilihan untuk LPDP ke Jepang itu sangat sedikit. Jadi kalau kita lihat ranking universitasnya itu hanya Toda yang masuk dan itu ya sangat-sangat bergengsi sekali kalau itu nomor satunya di Jepang kan. Nah, kalau waktu saya dulu list universitasnya masih cukup banyak, jadi kayak sekitar ada 10-an untuk yang Jepang. Kalau kita bandingkan dengan UK atau US itu udah bedanya jauh banget ya. Kalau UK, US itu atau Eropa itu pilihan universitasnya banyak sekali. Tapi kalau di Jepang hanya sedikit. Nah, salah satu faktornya lulus LPDP itu saya pikir adalah karena tujuan negara. Dan kemudian waktu itu adalah karena memang publikasi paper. Jadi karena saya daftar S3, otomatis yang dilihat adalah publikasi paper dan kemudian ya tentang pengalaman riset. Nah, kebetulan karena masih baru lulus S2 itu kan masih fresh. Jadi masih bisa jawab dengan baik gitu, tentang riset. Nah, itu untuk yang pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua tentang bahasa daerah. Jadi Jepang sendiri mungkin banyak juga yang ragu untuk ke Jepang karena memang nggak bisa bahasa Jepang gitu kan. Tapi kalau kita lihat ada banyak sekali universitas di Jepang yang menyediakan program internasional. Jadi memang kuliahnya bahasa Inggris, komunikasi dengan sensei dengan bahasa Inggris. Jadi nggak perlu takut untuk daftar kuliah di Jepang gitu, karena ada banyak program bahasa Inggris yang bisa kita pilih. Ya. Kalau masyarakatnya gimana, Bu? Untuk sehari-hari, sebenarnya kalau yang diperlukan adalah bahasa dasar aja sih sebenarnya. Tapi kalaupun tidak bisa sama sekali, contohnya suami saya, itu suami saya udah kayaknya kalau ngomong bahasa Jepang itu pinteran anaknya. Ya. Jadi karena setiap administrasi kekelurahan juga kan saya yang wakilin atau pokoknya kalau mau telepon-telepon pun saya yang wakilin, jadi memang tidak hampir tidak bisa. Bisa tapi ya so-so lah.
Nah, itu sebenarnya nggak apa-apa sih. Kalau misalnya memang tidak bisa sama sekali bahasa Jepang. Kalau saya biasanya sangat bergantung sama teman-teman PPI yang bisa bahasa Jepang. Teman-teman Indonesia itu yang di Jepang banyak sekali yang bisa bahasa Jepang. Dan kita bisa minta tolong. Makanya sebelumnya saya sampaikan sosialisasi dengan teman-teman Indonesia yang ada di Jepang itu sangat penting karena mereka itu banyak banget yang jago bahasa Jepang dan bisa kita mintain tolong gitu. Terutama buat tanya-tanya bantuin telepon gitu. Ini bantuin dong telepon ke perusahaan gas soalnya gasnya mati gitu kan karena nggak bayar gas 2 bulan gitu. Itu saya juga pernah. Jadi memang kita tanpa bahasa Jepang pun kita bisa kok sebenarnya survive di Jepang atau minimal ya bahasa sehari-hari aja. Nah, kalau di Jepang sendiri itu di kelurahannya itu biasanya ada kalau di sini gitu semacam apa ya PKK kali ya. Jadi ibu-ibu nenek-nenek loh. Ini nenek-nenek itu nenek-nenek kakek-kakek itu berkumpul ada namanya community center. International Community Center, itu mereka dengan eh, baiknya gitu memberikan les bahasa Jepang gitu. Nah Hmm. itu saya juga sempat ikut di sana. Hmm. Oke, cukup Bu. Ya, Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Bu. Ini banyak sekali yang bertanya tentang manajemen waktunya Bu Lia. Dari Wanda pribadi, Anissa Nurul Uma, sama Kak Dina kalau nggak salah. Nah, mereka masih penasaran dan terkagum-kagum nih Bu sama cara Ibu mengatur waktu. Apalagi sekarang kondisinya Bu Lia di Jepang hanya sendiri dan mengurus 2 orang anak yang masih kecil. Nah, kira-kira bisa digambarkan nggak Bu, misalnya dalam seminggu atau harian lah, agenda Bu Lia sehari-hari yang di situ termasuk eh, ke dalam apa namanya pendidikan, ada aktivitas pendidikan juga, ada aktivitas di rumah juga dan sebagainya. ya oke saya coba jawab manajemen waktu. Ini pribadi ya, jadi belum tentu bisa di saya bisa, tapi nggak bisa di teman-teman gitu. Ya, paling bisa menjadi inspirasi gitu Bu. Ya, um, ya, jadi kalau saya benar-benar memanfaatkan waktu di mana anak-anak saya itu di nursery. Itu udah nggak bisa diganggu-gugat. Gimana caranya fokus di jam itu. Itu soalnya lumayan lama juga kan, dari jam 9 sampai jam 5. Eh, itu udah bisa baca berapa paper gitu ya. Kalau kalau mau baca. Karena saya juga sejujurnya adalah orang yang gampang fokusnya teralihkan gitu. Jadi biasanya sudah sampai di lab di depan laptop, tapi yang dibuka adalah yang lain gitu. Itu udah sering. Saya juga merasakan seperti itu. Tapi tetap karena kita punya jam reguler gitu. Jam 9 sampai jam 5 gimana caranya fokus di jam itu. Karena kalau udah nyampe rumah itu udah eh, nggak akan bisa pegang kerjaan di lab. Nah, eh, jadi ya kalau kalau di rumah sih saya nggak bisa ngapa-ngapain sebetulnya. Jadi cuma bisa sama anak-anak. Dan atau salah satu waktu yang memang saya suka juga itu biasanya adalah ketika anak-anak tidur. Jadi kalau sudah di atas jam 11 itu jam-jam yang enak banget buat kerja tapi nggak ada yang gangguin. Nah, itu biasanya kalau sudah deadline saya kerjanya di jam-jam segitu. Dan ini juga pertanyaannya nyambung nih Bu, dari Adi, BPS Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, dalam memanage waktu, kira-kira apa yang membedakan Bu Lia dengan orang lain sehingga bisa menjadi mahasiswa yang sekeren ini? Nggak cuma manajemen waktu kali ya Bu, banyak mungkin dari segi motivasi atau apa, dan adakah rahasianya sehingga bisa kami terapkan di pribadi masing-masing?
Ya, saya tidak merasa diri saya keren sebenarnya. Ya, ya, sebenarnya saya tipe orang yang nekat mungkin kalau bisa dibilang seperti itu. Eee, Berkali-kali coba daftar beasiswa, kemudian gagal, ya udah gitu, biarin aja, coba aja lagi. Sebenarnya ya mental gagal sih buat saya yang penting. Jadi kalau memang jangan takut gagal gitu. Kalau memang gagal, ya udah ayo bangun lagi, ayo mulai lagi. Toh juga dunia tetap berputar gitu kan. Kalau misalnya kita yang diam, ya nanti kita yang nggak maju-maju. Terus selanjutnya dari ini Bapak atau Ibu ya, Bu Asri dari BPS Kota Makassar. Oh ini Ibu kayaknya, karena perempuan. Nah, bagaimana cara Bu Lia meyakinkan kedua orang tua atau termasuk mertua juga tentang rencana melanjutkan pendidikan di saat sudah punya anak? Dan apalagi Bu Lia juga kuliahnya ke luar negeri. Nah, pasti kita membutuhkan peran mereka dalam proses pendidikan. Bagaimana cara meyakinkannya, Bu? Ya, kebetulan kalau orang tua atau mertua ya kedua-duanya sama-sama, eee, mensupport pendidikan ya. Jadi, saya sih tidak punya banyak masalah tentang itu, tapi, memang sejak awal kami berencana untuk, eee, tidak terpisah. Jadi kalau memang iya saya berangkat sekolah, eee, ya saya usahakan suami juga ikut gitu dan anak-anak. Walaupun sebenarnya yang susah adalah meminta pengertian anak tidak dititipkan ke neneknya, itu yang susah gitu sebenarnya. Malah orang tua itu minta ya, Bu? Ya, karena orang tua lebih ingin, ngejagain anaknya gitu, udah jangan dibawa ke sana, di sini aja, di Indonesia aja gitu. Justru saya lebih susahnya di situ. Hmm. Kalau saya sih, ya saya merasa punya label sebagai istri dan ibu gitu ya. Jadi saya pikir itu mau saya kuliah, mau saya nggak kuliah, seperti yang saya bilang tadi, label itu kan nggak akan hilang gitu kan. Jadi ya saya juga ingin bertanggung jawab, sebagai orang tua, eee, menjaga anak-anak sih. Cukup, Bu. Oke, selanjutnya dari Ibu Dharma Ekawati, Universitas Sulawesi Barat. Nah, pertanyaannya terkait dengan kurikulum di nursery. Bagaimana kurikulum yang digunakan nursery ataupun sekolah di Jepang? Apakah ada semacam sekolah khusus untuk yang beragama Islam? Dan minta tipsnya juga bagaimana mengurus balita sendiri di luar negeri, apalagi sambil kuliah. Ini sebenarnya udah terjawab sedikit ya Bu ya tadi, tapi kalau masih ada tambahan nggak apa-apa disampaikan. Silakan Bu Lia. Oke, jadi kalau nyari sekolah khusus beragama Islam di Jepang sulit, yang jelas. Ada sekolah, Republik Indonesia Tokyo, itu satu-satunya itu di Tokyo, di Meguro, eee, tapi lumayan jauh, itu biasanya untuk SD ke atas. Jadi biasanya memang, bahasa pengantarnya juga bahasa Indonesia. Nah, tapi kalau untuk sekolah reguler di Jepang sendiri, itu tentunya pakai bahasa Jepang. Nah, kalau untuk dan tentunya tidak ada yang khusus muslim. Kalau untuk kurikulumnya, mungkin saya hanya bisa menyampaikan yang nursery karena saya hanya tahu yang nursery. Jadi kalau di nursery itu, ya lebih ke kecerdasan, apa ya, lebih ke sebenarnya kebiasaan dan kecerdasan emosi. Jadi seperti, ini, baru datang, lepas sepatu sendiri, simpen sepatu di tempatnya gitu, ada rak sepatu. Kemudian makan sendiri, dan seterusnya.
Jadi lebih ke kebiasaan baik sih kalau di Jepang. Dan dia setiap memang ada regular meeting untuk orang tua, jadi kita tahu perkembangan anak. Nah, kalau untuk di daycare sendiri, setiap hari kita mengisi note, jadi note tentang anak itu, jadi itu buku komunikasi anak dengan buku komunikasi orang tua dengan yang menjaga. Nah, itu juga sepertinya di sini juga, di Indonesia juga banyak yang seperti itu. Dan setiap hari itu dicek temperaturnya berapa derajat. Karena kalau sudah 37,5 itu pokoknya nggak bisa masuk Hoikuen, nggak bisa masuk nursery. Ya. Jadi ya, dan setiap hari kalau di Jepang itu di daycare-nya pasti keluar, ada kegiatan keluar ke taman. Jadi pindah-pindah ke taman yang satu, ke taman yang lain, bergantian yang di sekitar situ. Jadi kalau anak saya itu udah hafal semua taman yang ada di sekitar rumah. Karena memang setiap hari itu pasti ke sana. Atau juga ke farm, kebun. Ke kebun. Jadi nursery itu dia punya kebun sendiri, itu bisa belajar menanam dan seterusnya. Lebih ke ini berarti ya Bu ya, ke emosi sama belum menyentuh angka-angka atau semacamnya seperti di Indonesia. Ya, nggak ada sih. Anak saya juga kayaknya belum bisa baca hiragana katakana, karena memang nggak diajarkan. Tapi dia juga, kalau sekarang ini ada tren baru sebenarnya di nursery, ada satu, biasanya kalau anak saya hari Senin, tiap hari Senin itu ada course bahasa Inggris. Jadi keren ya. Jadi cuma ada guru bahasa Inggris, kemudian ngobrol dalam bahasa Inggris, tapi pengantarnya bahasa Jepang. Gitu. Ya. Oke. Selanjutnya ini ada hubungannya juga dengan sekolah, aktivitas aktivitas kita sebagai seorang muslim atau muslimah. Nah, pertanyaan dari Kak Wirda Afi Nuriza dari BPS Provinsi Kalimantan Timur, bagaimana kesempatan pengembangan diri untuk muslim atau muslimah di Jepang? Misalnya seperti kajian islami atau komunitas islami dan sebagainya. Silakan, Bu. Kalau di Tokyo sendiri, itu kan sebenarnya banyak sekali orang Indonesianya ya. Jadi kalau saya sendiri itu punya grup pengajian yang ibu-ibu di kanto gitu kan. Ada grup pengajian di kampus gitu. Jadi macam-macam, ada grup pengajian yang isinya mahasiswa semua. Jadi sebenarnya ada banyak komunitas muslim yang bisa kita ikutin. Jadi nggak usah takut sih sebenarnya. Kalau apalagi di Jepang gitu kan. Kalau untuk sehari-harinya juga kan orang-orangnya juga saling menghargai. Jadi kita cuma tinggal cari aja komunitasnya, kita ikut kajiannya gitu. Cuma mungkin susah nyari masjid, itu aja sih. Tapi kalau komunitas ada banyak dan bisa di mana saja. Biasanya kalau pengajian mahasiswa misalnya itu bergilir di rumah-rumah. Nanti ada bagian di rumah sini, kemudian pindah ke rumah teman yang lain, itu nanti tinggal digilir. Itu tiap bulan ada. Jadi kalau misalnya kita punya 4 grup, misalnya 4 grup pengajian, itu kayaknya bisa tiap minggu gitu. Karena biasanya mereka tiap bulan kajiannya juga. Gitu sih. Sebelum kita lanjut, mungkin ada dari teman-teman yang ingin diskusi atau bertanya langsung dengan Bu Lia, silakan aktifkan fitur raise hand-nya. Nanti saya akan persilahkan kepada teman-teman yang ingin. Silakan ya, sambil kita jalan. Kalau misalnya ada, nanti saya persilahkan.
Selanjutnya nih Bu, dari Pak Adam, ternyata ada juga yang cowok Bu. PPS Kalimantan Timur. Perbandingan apa tuh dengan kos-kosan di Indonesia? Terus karena Ibu akan lulus tahun depan, amin. Bagaimana Ibu mempersiapkan anak-anak sebelum kembali ke Indonesia? Ya, perbandingan aparto dengan kos-kosan. Jadi kalau apartemen di Jepang itu, kalau secara bentuk itu sama seperti kontrakan, kontrakan yang isinya sama seperti apartemen di Indonesia sebenarnya. Cuma dia biasanya ada yang tidak terlalu besar gitu. Jadi istilahnya mansion. Jadi cuma 3 lantai misalnya dan total misalnya cuma 12 unit misalnya. Jadi isinya tipe-tipe minimalis. Tidak ada, biasanya kan memang belum ada barang-barang ya kalau di sana. Jadi belum ada barang-barang, kemudian minimalis banget lah. Kalau kayak lemarinya itu sudah menyatu, mungkin kalau yang suka lihat film Doraemon, kartun Doraemon gitu, mungkin sudah tahu gambaran apartemen di Jepang seperti apa. Jadi memang kecil-kecil, tapi ya cukup segitu. Nah, biasanya kalau yang bawa keluarga itu minimal harus yang 2K, yang kamarnya 2. Nah, kemudian mungkin tentunya biayanya juga jauh ya. Itu udah sepertiganya dari living allowance. Jadi cukup untuk apa saja kita sudah menghabiskan sepertiga dari uang beasiswa kita. Nah, kemudian ya kalau yang lain-lainnya sih sama, tagihan listrik, gas, dan seterusnya. Nah, itu untuk apa toh? Pertanyaan keduanya, Bu. Lalu mempersiapkan anak-anak sebelum kembali ke Indonesia. Yang balik itu ya. Mungkin yang berat, yang paling besar. Ya, karena sebenarnya ini saya juga sedang posisinya sedang di Indonesia. Karena kemarin tidak bisa kembali ke Jepang karena keburu ditutup ada COVID-19. Tapi hikmahnya adalah saya bisa lebih lama di Indonesia sampai Lebaran. Nah itu ya hikmah dari COVID-19 untuk keluarga saya, kita bisa bareng-bareng sementara di Indonesia. Dan itu anak pertama saya itu selalu menanyakan kapan pulang ke Jepang. Itu ya. Kamu harapannya Jepang ya, Bu, yang di Indonesia. Ya karena dia sudah besar ya, sudah hampir 5 tahun, jadi ya sudah banyak teman-teman di sana, teman-teman di daycare-nya, dan banyak mainannya di sana. Jadi sudah kangen naik kereta juga. Ya, karena memang fans kereta, Shinkansen dan kawan-kawan. Itu kalau misalnya bosan, itu cukup diajak naik kereta aja dia udah senang. Nah, sebenarnya karena sudah 5 tahun itu otomatis kebetulan saat ini sedang pulang ke Indonesia, saya survei untuk sekolah anak karena mau masuk SD. Nah, itu sebenarnya yang agak lumayan susah sih karena jadwalnya mungkin ya interview masuk SD zaman sekarang ya ada banyak banget persyaratan dan ada interview segala macam gitu ya. Ya. Semoga dilancarkan, tapi sudah survei beberapa SD sih. Oke, Bu. Terima kasih jawabannya. Teman-teman nggak ada yang mau ngobrol langsung kan sama Bu Lia? Belum ada yang raise hand nih. Waktu kita masih ada 5 menit lagi ya. Tadi kan mulainya 9:10. Nah, nanti insya Allah berakhir pada 10:40. Nah, pertanyaan dari moderator sendiri nih, Bu. Kan udah S2, udah S3, dan insya Allah tahun depan lulus.
Nah, kira-kira rencana ke depan Bu Lia apa lagi? Nggak mungkin masuk S4 juga nggak ada kan, Bu? Yang besar gitu, bisa dibilang besar bagi pengaruhnya bagi kehidupan Bu Lia. Apa ya? Kalau saya pribadi, Rencana ke depannya, Bu. ya pengen nambah anak. Ya, sebenarnya ya kalau secara karir, pengen segera kembali ke STIS. Ternyata bisa kangen juga gitu saya sama bekerja ya. Itu sih yang saya tidak sadari, ternyata kok bisa sekangen itu sih pengen kerja. Mungkin nanti kalau saya udah kerja juga nanti akan kangen lagi pengen sekolah. Cuma saat ini kok kayaknya saya sedang jenuh-jenuhnya sekolah gitu. Dan kata panitia di sini juga banyak dosen STIS nih, Bu. Mungkin bisa Nah, di iya. Ya saya malu nih. Ada banyak kok orang-orang yang memang saya rasa teman-teman BPS juga ada banyak yang memang membawa anak-anaknya kuliah selain saya gitu. Pertanyaan terakhir, Bu, sebelum kita tutup. Eh, Selama Bulia kuliah, proses kuliah dari S2 sampai S3 sampai sekarang, itu ada nggak keputusan terberat yang Bulia putuskan? Dan eh, itu mau nggak mau, pokoknya yang terberat gitu. Dan akhirnya Bulia memilih salah satu dan alasannya apa? Hmm, apa ya, keputusan terberat ada banyak sih sebenarnya. Jadi ketika lulus LPDP tahun 2016 itu sebenarnya saya punya pilihan untuk memundurkan waktu kuliah gitu. Jadi seharusnya berangkat April 2017, sebenarnya saya bisa minta mundur September. Karena mungkin secara mental juga saya belum siap meninggalkan anak saya yang saat itu belum 2 tahun gitu kan. Nah, itu salah satu keputusan terberat akhirnya saya berangkat. Sebenarnya terutama adalah karena diskusi dengan keluarga sih. Kalau misalnya karena yang berangkat itu kan saya, tapi kan meninggalkan kewajiban saya sebagai seorang istri dan seorang ibu gitu kan. Jadi ya diskusi dengan pasangan itu yang paling utama. Ya kalau dan kemudian akhirnya saya berangkat duluan itu juga ya saat-saat terberat itu 6 bulan pertama saya di Jepang. Itu tiap hari pasti video call. Ini membayangkan video call di 3 orang di beberapa kota yang berbeda gitu kan. Ya, gitu sih. Oh iya, baik Bu. Terima kasih. Kayaknya nggak ada yang mau ngomong langsung ya atau bertanya langsung. Kita tutup aja kali ya Bu ya. Dan sebelumnya kami mau minta partisipasi teman-teman semua untuk mengisi polling yang bisa teman-teman pilih dan kami jadikan acuan untuk acara SB berikutnya. Bisa ya, silakan. Dan saya juga mengingatkan bahwa donasi SB masih dibuka hingga 5 hari ke depan. Jadi buat teman-teman yang belum mengirimkan donasinya atau mau menambah jumlah donasi, bisa di link s.bps.go.id/donasi_SB. Nah, silakan diisi pollingnya teman-teman. Dan sebagai penutup, saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bu Lia karena udah menyempatkan hadir sebagai pembicara di webinar paralel kelima dalam rangka 3 tahunan SB dan kayaknya kedepannya juga kami akan terus mengganggu itu jika ada acara-acara lain yang ingin kami adakan. Dan misalnya kalau ada teman-teman di sini yang ingin menghubungi Ibu Lia secara pribadi, apakah boleh? Mungkin terkait dengan beasiswa atau pekerjaan dan semacamnya, itu bisa dihubungi kemana, Bu? Ke alamat email yang ada di slide aja.
Ya itu. Alamat email. Bentar. Ya, lia@sts.ac.id itu ya kalau mahasiswa tinggal diketik aja. Nanti keluar langsung namanya. Biasanya kalau yang anak STS masih pakai Gmail-nya STS, grup STS. Makasih Bu. Jadi teman-teman bisa menghubungi Bu Lia langsung melalui emailnya ya, lia@sts.ac.id. Dan terima kasih di sini sudah berapa nih? 67% vote. Kita tutup 10 detik lagi. Bagi yang belum, silakan diisi segera, teman-teman. Dan jangan lupa nanti masih ada paralel terakhir ya, yang ke-6 sama Kak Riri. Ini terkait dengan menulis di media massa, mengantarkan Kak Riri mendapatkan beasiswa. Nah, semacam itu, teman-teman bisa mengikutinya pada pukul 12 WIB. Oke, kita end aja pollingnya. Terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi, dan terima kasih juga buat teman-teman di sini yang telah antusias dengan beragam macam pertanyaan. Dan mewakili tim SD, saya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, dan jangan lupa dikirimkan donasinya ya. Ditunggu karena target kita masih 30 juta dan itu belum sampai 30 juta. Saya pribadi juga mohon maaf jika selama acara ini ada kesalahan, dan saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.